Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Langsung saja kita ikuti bagian ketiga dokumentasi pelatihan Gerakan Saka di Pati, Jawa Tengah, gelombang ke-8. Perlu mikroba nggak? Perlu. Untuk apa? Membuat ekosistem mikrobanya berjalan alami. Makanya mereka impor atau kita ekspor gambut, ekspor kokopit, ekspor humus dan lain-lain. Untuk apa? Ya. Terus kita bingung dengan mall. Keluhnya adalah mikroorganisme lokal. Nih, wah, subur itu harus pakai mikroba dan lain-lain. Biasanya itu bullshit. Nah, gitu. Hari ini kita lihat yang bullshit yang mana? Branding mall, mikroorganisme lokal, benar? Pak, yang lokal kira-kira yang di akar rumput apa yang di botolan? Yang lokal kira-kira yang di akar rumput apa di akar bambu? Yang lokal yang di akar rumput apa yang di akar bambu? Ayo, kalau kita mau nanam di sawah, di tengah sawah kita ada pohon bambu. Yang tumbuh di sawah apa? Berarti yang lokal yang mana? Hah? Terus persebaran adaptasinya, gitu? Somasi kekuasaan wilayahnya itu banyak rumput apa pohon bambu? Berarti kuat mana? Berarti yang lokal harusnya dijaga adalah mikroba yang ada di mana? Sayangnya, Pak, yang lokal dengan bunuh saat itu dengan herbisida, rumputnya mati, kelembabanya hilang, mikrobanya terhenti. Datangkan dari botolan di branding lokal, marah nggak? Jadi kalau ada investor penduduk asli disingkirkan itu, jangan protes, karena itu karma. Iya benar. Bayangkan, kira-kira mikroba itu bertasbih nggak? Rumput bertasbih nggak? Dengan apa? Caranya bagaimana? Wah, ini ngawur ini. Iya. Ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 44. Semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah, gitu kan? Rumput bertasbih nggak? Terus disemprot itu dunganya jelek apa baik? Jelek. Berapa miliar jumlahnya dalam 1 hektar? Triliun apa miliar gitu? Kalau orang mau ngarit besok tukul yo, diharapkan tumbuh lagi nggak? Tapi kalau orang nyemprot herbisida, apa? Oh ya, baru tumbuh lagi dikit aja udah nyari lagi kan? Berarti kita merahmati nggak? Ya mohon maaf, Pak. Itu yang terjadi. Tanah kita yang subur, panjenengan itu bekerja tani, tapi nggak di alam. Karena alam itu apabila siklusnya berjalan sendiri, namanya alami, benar nggak? Alam itu punya kemampuan ya, yang mampu berjalan sendiri tanpa intervensi, namanya siklus alami. Begitu disemprot mati, kering habitatnya, terus berarti siklusnya berjalan nggak? Syarat sebagai alam tidak? Ilmunya IPA, fisika, kimia, biologi, tidak boleh diintervensi satupun. Kalau dikendalikan, dimanfaatkan boleh. Kalau dibunuh salah satu, bermasalah nggak keduanya? Artinya nggak alam lagi, Pak. Kalau dulu tani itu sakarep mulai nander, pokok modali boyo kuat, gitu, itu selesai. Kenapa sekarang bermasalah terus? Kalau dulu ditunggu hujannya turun, sekarang kita bingung bagaimana kalau bisa pas panen jangan hujan sampai turun. Karena hujannya bermasalah. Berarti hujan sebagai berkah itu salah. Ya, terus yang dipakai surat Al-A'raf ayat 58. Di tanah yang baik tanamannya akan tumbuh dengan subur. Di tanah yang tidak baik tanamannya tumbuh merana. Tapi nggak ada hubungannya dengan pupuk. Hubungannya itu di ayat 57 air hujan, Mbak. Tapi 57 nggak disampaikan. Ngomong dodolan, Pak. Serius dodolan. Oh, berarti begini ini ya. Karena ditutupi ayat asbabun nuzul di sebelumnya.
asbabnya subur itu ditutup, nggak disampaikan. Nah, tujuan saya sebenarnya cuma satu. Saya sedang tidak ingin mengganggu kepentingan Pak, tapi ini darurat. Darurat apa? Anak-anak muda nggak mau bertani. Tadi malam searching jumlah petani padi kita berapa Pak? 20? Wis 30 juta Pak. Yang nandur pari saya itu 30 juta. Tapi ada 17 juta itu petani gurem. Gurem itu di bawah 1 hektar. Ada yang 500, apalagi Jogja, rata-rata itu hanya 300 sampai 800 meter toh. Kita nggak ngomong, wah petani sejahtera pupuknya dibelinya 6.500, kalau 1 hektar dapat duitnya sekian. Lah kalau hanya punya 300 meter Pak, kalau yang punyanya hanya 600 meter, kalau yang punya 1 hektar ya 30 juta. Kalau yang punya 600 meter itu nggak sampai 1 juta Pak selama 4 bulan. Bayangin aja. Makanya mereka nggak mau nanam padi, nanamnya cabai akhirnya. Nanam padi saat musim hujan untuk dimakan sendiri, nggak dijual. Nah, dengan ini Pak, saya sebenarnya bertujuan tadi gerakan moral. Biosaka itu gerakan moral. Salah satunya adalah yang diremet-remet tangan itu. Tapi banyak yang kita kenalkan. Sayangnya petani Blitar itu menggunakan itu semua, pakai level 1 dan lain-lain. Itu belum sempat dikenalkan, itu sudah jadi perang Pak, Baratayuda. Gitu ya udah, saya siapa? Saat itu saya petani. Fakir dunia saja direspon dengan ahli seperti demikian. Siapa yang bayar di belakangnya dan macam-macamnya. Tapi karena ini sudah berlangsung, ya sudah. Relawan Biosaka yang tangguh, yang dulunya kepepet, yang dulunya penasaran sudah berhasil membuktikan Pak. Terima kasih pada mereka dulu yang penasaran dan kepepet. Hanya 2 golongan ini Pak yang mau berbiosaka awalnya. Pertama kepepet karena harga pupuk mahal, nggak punya duit. Cuman ngeremet-ngeremet rumput saja beres, gitu lah. Ya. Selanjutnya nanti jenengan datang ke sini cuman bawa ini hanya untuk 1.500 ton. Hanya untuk 1.500 ton kohi padat. Pokoknya kalau sekarang hari ini punya 1.500 ton, hari ini itu jadi. Alhamdulillah yang testimoni hari ini itu salah satu ahli pertanian di Indonesia Pak. Salah satu orang khususnya ahli pertanian di Indonesia yang perusahaannya diakui. Ya menjabat salah satu, pokoknya pejabat yang hari ini luar biasa. Hari ini testimoni, ternyata benar. Nggak nyampe 15 menit, yang tadinya lalat sama rengit itu jadi capung yang datang dan ada kupu. Nah, kotoran yang baru Pak, itu dalam waktu 15 menit bertukar hewannya. Yang tadinya lalat sama rengit, yang ngengat itu berubah jadi capung sama kupu. Berarti sudah berganti ekosistemnya nggak? Iya. Ngomong kuantum, apa kuantum? Nah ini tenang, nggak usah khawatir. Ini bukan racun Pak. Jadi ini mampu membuat urin dalam waktu 30 detik. Itu langsung bisa dipakai, diaplikasikan. Kalau membuat kohe dalam waktu kurang dari 1 jam, hari itu juga tumpukan 1 meter disemprot itu nggak perlu dibolak-balik Pak. Enak Pak. Alasan petani nggak berorder kenapa? Prosesnya ribet, bolak-balik teletong. Yang ngajarin penyuluhnya itu nggak mau ngelakoni Pak. Jujur ya toh. Kenapa? Teletong setelah ditutup terpal 3 hari dibuka dibolak-balik, bukan hanya bau, panas Pak. Ya toh. Siapa yang mau melakukan itu? Hanya orang-orang yang di luar kebiasaan, bukan luar biasa Pak. Kenapa? Itu kan bahaya. Apa? Metang nggak? Dihirup langsung nggak berarti? Alangkah jahatnya itu terus disuruh bolak-balik orang di atasnya tanpa APD. Ada nggak petani bolak-balik pakai masker?
Kenapa? Kalau pakai masker makin nyumbat, makin iya metan dipakein masker, makin parah, bener nggak? Ya toh? Berarti nggak pakai masker toh? Untung jantungnya petani Indonesia, Pak. Oh, orang sakti, Pak. Biasa. Kalau itu jantungnya petani Eropa, wah, itu seminggu sudah serangan jantung, Pak. Tapi yang paling penting, yang dikhawatirkan para ahli adalah seberapa bahayanya larutan ini. Kenapa bisa secepat itu dia mampu mengkondisikan? Ini absorb, menahan, atau dia melepaskan? Silahkan diteliti kalau ahli sudah pakai bahasa begitu tuh. Yang penting ini bukan bahasa petani. Petani pokok ngelakoni, makanya ini namanya N, Pak. N itu bukan nitrogen. N itu ngelakoni. Serius, ini namanya ngelakoni. Kenapa? Karena di Biosaka saya sudah terlalu banyak bicara. Ternyata tidak ada satu ahli pun pertaniannya yang percaya. Karena yang percaya Biosaka sudah tidak lagi dianggap ahli pertanian, Pak. Apa? Tidak memenuhi kaidah agronomi, wah macam-macam pokoknya. Hasil labnya. Ini tidak ada hasil labnya. Makanya bagi petani monggo, sing penting N. Itu ngelakoni. Dengan ngelakoni jenengan nanti bisa ngakoni. Dengan ngakoni mudah-mudahan jenengan bisa melihat bukti. Setelah jenengan terbukti, jenengan akan pede ngomongi, Pak. Ini saya bekali satu beserta untuk 1.500 ton. Kalau untuk urin cair ini untuk 15.000 liter. Kalau usia kita yang hadir hari ini di atas 45 atau di atas 50 tahun, kalau mau pakai sendiri, ini nggak rusak 15 sampai 25 tahun ke depan. Buat surat wasiat, Pak. Kalau mau dipakai sendiri loh ya. Ya, kalau dipakai sendiri, siapa tahu gitu toh. Tapi kalau mau berbagi, mohon maaf, kalau mau berbagi, nanti habis, Pak ada berapa orang di sana ternyata udah percaya sekian banyak orang, tak kasih, Pak. Nggak 15 mili lagi, botolan. Yang 1 liternya itu, botol di depan, itu lebih kurang untuk 100.000 ton. Oh iya. Ya, kalau padatan. Ini. Kalau cairan urin, ini bisa untuk 1 juta liter. Sedikit, Pak. Wong 1 liter cuman. Yang paling penting adalah ini bukan racun. Ini nggak racun, Pak. Kalau yang tadi setetes berarti minum nggak? Enggak. Kalau yang ini setetes berarti minum nggak? Kalau ini insya Allah bukan racun. Kalau ada yang mau minum monggo, selama ada saya ada gantinya, Pak. Kalau di rumah jangan, karena nggak bisa membuatnya. Boleh, Pak. Nggak apa-apa, nanti diganti isinya. Enggak dicek nggak apa-apa. Enggak. Kalau ada apa-apa bareng-bareng, Pak. Laporan duluan. Serius. Ya, baru kayak puskesmas. Nah, ambulannya disapi dulu. Ambulannya disapi dulu. nggak ada rasa, Pak. Ya, pokoknya tawar saja gitu loh. Kan kalau asumsinya dari belakang itu rasanya jangan-jangan kayak jus gitu loh, Pak. Ternyata tidak. Nanti tambah doyan makan loh, Pak. Pak, tapi izin boleh satu petani yang familiar dengan ini boleh nggak dibuka, coba cek. Ini terlalu mendekati, buka. Satu orang. Ya ini ditutup ya, mereknya Sensor ya. Jangan dibuka, mereknya Sensor saja. Mau tidak mau, Pak, saya akhirnya menyebar the next teknologi.
yang dia bisa dikuanta, bisa dihitung, tapi tidak berdasarkan kandungan materialisme, NPK atau segala macamnya itu enggak. Ini teknologi cukup aman ya, ini nggak ada masalah. Apa? Boleh silakan dibuka Pak. Coba sedikit diedarkan ke belakang gitu. Iya. Cek aroma dan segala. Jangan dipakai pipetnya lagi Pak. Ya. Ini balik, pakai tutupnya itu bisa, pakai tajamnya itu. Udah. Pak izin, itu tak semprot dulu pulpennya. Sini, takutnya pulpennya. Oke, Pak gimana? Enggak, gitu aja, nggak apa-apa, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Cek dulu mulai dari aroma dan segala macamnya. Coba yang lain, memastikan, siapa tahu hidungnya salah. Coba yang lain, Pak. Ini Ya, belum 1 menit ya. Nggak apa-apa. Ada perubahan kah atau tidak? Tidak berubah. Ini kalau mentolo ada ayam, diminumkan ayam pun ayam nggak apa-apa sudah. Saya udah uji, diminumkan ke kucing-kucingnya pun nggak apa-apa. Maksud saya ini nggak bekerja. Teknologinya apa yaitu tadi N. Hari ini belum bisa saya buka penuh. Secara fungsi nggak bekerja. Netral. racunnya sudah netral, sudah dinetralkan oleh N. Makanya saya tidak begitu buka dulu karena saya ingin kebiasaan kita yang berubah. Makanya meskipun ada yang nakal, ini petani mau testimoni masih pakai herbisida kok lulus organik. Iya Pak, bisa organik padahal masih pakai herbisida. Alat detektor residu itu nggak ngebaca, makanya dikirim ke Jepang Pak. Sejak awal saya mengeluarkan N level 1 ini bisa mereduksi atau menyesuaikan gelombangnya. Karena kita akan kembali 15 atau 20 tahun yang lalu atau saat sebelum kita mengenal pupuk. Makanya nggak tak buka karena saya ingin tapi ini sudah disebar ke seluruh wilayah. Mudah-mudahan segera. Ada yang bilang iya dan atau bilang tidak. Yang ada di wilayah ini sudah menjangkau 50 juta hektar Pak, dari Aceh sampai Papua. Dan itu adalah seluruh relawan yang dibilang gila yang jumlahnya lebih dari 2 juta.